Nonton ini biar kamu ngerti cerita Avatar. Cerita dibuka di masa depan di tahun 2154 ketika bumi saat itu mengalami krisis dan bencana karena kehabisan sumber daya alam. Gara-gara itu, para manusia akhirnya terpaksa mencari sumber energi baru di planet lain yang salah satunya adalah Pandora. Pandora sendiri adalah salah satu bulan dari planet Polyphemus yang terletak di sistem bintang Alpha Centauri yang jaraknya jauh banget, jutaan tahun cahaya dari bumi. Nah, Pandora ini adalah tempat tinggal dari ras alien biru bernama Na'vi yang hidup berdampingan dengan alam dan menyembah dewi yang bernama Eywa. Eywa atau The Great Mother pada dasarnya adalah sebuah entitas kesadaran yang punya tugas untuk mengatur semua kehidupan dan menjaga keseimbangan di Pandora. Nah, Pandora juga dikenal karena kekayaan alamnya yang menyimpan sumber mineral langka bernama unobtainium, di mana mineral ini sangat penting bagi industri manusia karena berfungsi banget untuk pengembangan teknologi canggih mereka. So, karena itu, sebuah perusahaan multinasional bernama Resource Development Administration atau RDA akhirnya mengambil inisiatif untuk mengeksplor Pandora dan menambang unobtainium. Sayangnya, atmosfer Pandora nggak cocok buat manusia hidup. Jadi, supaya mereka bisa menjelajahi Pandora, para ilmuwan yang di-lead sama Dr. Grace akhirnya melakukan rekayasa genetik ke tubuh suku Na'vi, yang di sini bisa dikontrol sama mereka dari jauh dalam sebuah program bernama Avatar. Nah, kita kemudian diceritain sama satu pria bernama Jack Sully, seorang mantan marinir yang cacat yang menghabiskan hidupnya dengan berantem dan mabok-mabokan. Tapi hidupnya kemudian berubah setelah kematian kakaknya yang bernama Tom. Nah, karena company yang ngontrak Tom nggak mau rugi, so Jack akhirnya ditunjuk untuk menyelesaikan pekerjaan kakaknya yang ditugaskan untuk meliti planet Pandora. Di mana dalam tugasnya, Jack akhirnya menjadi salah satu operator dalam program Avatar yang memungkinkan dia untuk mengontrol salah satu tubuh dari alien Na'vi yang tentunya ngebuat Jack seneng banget karena dia bisa ngerasain punya kaki lagi. Jack kemudian berpetualang di Pandora bareng sama Dr. Grace dan juga satu ilmuwan bernama Norm Spellman untuk meliti di sana. Tapi dalam perjalanannya, Jack malah diserang sama binatang buas dan akhirnya kesasar di hutan. Untungnya Jack kemudian diselamatin sama Neytiri, putri dari kepala suku dari klan Na'vi yang hidup di hutan yang bernama Omaticaya. Awalnya Neytiri curiga sama Jack yang dianggap sama kayak manusia lainnya yang pengen kerusak Pandora. Tapi setelah dia ngeliat tanda-tanda kalau Dewi Eywa suka sama Jack, Neytiri akhirnya mutusin buat bawa Jack ke kampungnya. Nah, sesampainya di sana, kepala suku dan ayah dari Neytiri yang bernama Eitukan malah pengen ngekill Jack karena dia berpotensi mengancam klannya. Tapi Neytiri justru ngebela Jack dan akhirnya ibu Neytiri yaitu Moat yang merupakan pemimpin spiritual klan akhirnya ngasih solusi dengan ngebiarin Jack untuk belajar masuk ke dalam klan mereka. Kembali ke tubuh manusianya, Jack kemudian ketemu sama Kolonel Miles Quaritch, kepala keamanan RDA, dan nyeritain semua yang dialami di kampungnya Neytiri. Mendengar itu, Quaritch dan juga Parker Selfridge, head operation dari RDA, langsung excited karena ternyata mereka ngincer cadangan mineral unobtainium di sebuah tempat bernama Giant Home Tree yang jadi kampungnya suku Omaticaya. Nah, suku ini tentunya nggak mau tanah mereka diambil sama manusia. So, Kolonel Quaritch akhirnya memberikan Jack misi rahasia untuk menyusup ke sana, di mana Jack nantinya bakal mencari semua informasi tentang mereka sekaligus meyakinkan mereka untuk pindah. Tapi Jack ini cuma dikasih 3 bulan untuk ngelakuin misi ini, di mana kalau Jack gagal, maka RDA nantinya bakal mengutus pasukan militernya untuk mengusir mereka secara paksa, yang kemungkinan bakal memusnahkan semua populasi klan mereka. Dan kalau Jack berhasil, Kolonel Quaritch berjanji bakal memberikan Jack imbalan dengan memulihkan kaki Jack dengan teknologi dari RDA supaya Jack bisa hidup normal lagi. Kembali ke tubuh avatarnya, Jack kemudian diajarin Neytiri cara hidup dari klan Omaticaya, mulai dari berburu, mengendarai binatang, sampai finalnya Jack diajari untuk melakukan upacara kedewasaan suku Na'vi, di mana Jack harus menjinakkan satu binatang terbang seperti naga yang bernama Ikran. Singkat cerita, dalam prosesnya Jack dan Neytiri malah saling jatuh cinta, sampai akhirnya Jack diterima secara full buat masuk bagian dari klan Omaticaya. Tapi kebahagiaan itu gak berlangsung lama, karena Parker kemudian nyuruh bawahannya buat mulai ngancurin Home Tree. Parker kemudian ngasih Jack dan juga Grace kesempatan buat meyakinkan klan Omaticaya buat pindah dari kampung mereka dalam waktu 1 jam. Tapi sayangnya mereka nolak, dan ini ngebuat Neytiri benci banget sama Jack yang dianggap sebagai mata-mata yang udah manfaatin dia. Dan gara-gara itu juga tubuh Na'vi dari Jack dan juga Grace akhirnya disandra di sana. Tapi nggak lama setelah itu datanglah Quaritch dan juga pasukannya yang mulai menghancurkan Home Tree, dan dalam prosesnya udah membunuh Eitukan, ayahnya Neytiri. Nah, karena terdesak, Moat akhirnya membebaskan Jack dan juga Grace dan meminta mereka buat menyelamatkan sukunya. Cuman sebelum mereka sempat bertindak, pasukan Quaritch akhirnya malah mencabut akses Jack dan juga Grace ke tubuh avatar mereka dan akhirnya menjarain mereka bareng sama Norm. Nah, salah satu pilot transport di RDA yang bernama Trudy Chechen yang merasa jijik dengan tindakan brutalnya Quaritch akhirnya milih buat mengkhianati RDA dengan membebaskan Jack, Grace, dan juga Norm. Trudy pun akhirnya berhasil dan bisa mengantarkan mereka
ke outpostnya Grace yang ada di hutan Pandora. Tapi dalam prosesnya, Grace malah ketembak dan membuat dia jadi sekarat. Di sisi lain, Jack berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari klan Omaticaya. So dia akhirnya mutusin buat naklukin Toruk, makhluk terbang suci yang dipuja-puja dan ditakuti sama mereka. Jack akhirnya berhasil dan mendapatkan gelar baru sebagai Toruk Makto yang otomatis membuat dia dipercaya dan punya pengaruh besar untuk menyatukan semua kelompok di klan Omaticaya. Anyway, dengan disupport sama Neytiri dan juga kepala suku baru bernama Sute yang sebelumnya sempat musuhan sama Jack kemudian memimpin klan Omaticaya buat ngelawan RDA. Perang pun terjadi di mana dalam prosesnya Sute dan juga Trudy akhirnya harus jadi korban. Di saat para Na'vi terbojok, Jack menggunakan koneksinya ke pohon keramat Omaticaya yang bernama Tree of Soul untuk berdoa kepada Eywa. Secara mengejutkan, Eywa ternyata menjawab doanya Jack dan menyuruh semua makhluk yang ada di Pandora untuk melawan Quaritch dan juga pasukan RDA. Singkat cerita, pasukan Quaritch akhirnya terbojok dan karena nggak terima kalah, Quaritch kemudian berusaha nge-kill tubuh asli Jack yang ada di hutan. Tapi beruntungnya, Jack kemudian diselamatin sama Neytiri yang berhasil membunuh Quaritch dengan panah beracunnya. Dan setelah itu, barulah Neytiri tahu sosok asli dari Jack. Setelah pertempuran, Jack dan para Na'vi akhirnya mengusir para manusia termasuk Parker untuk meninggalkan planet Pandora dan kembali ke bumi. Cuman ada beberapa orang aja nih yang dibolehkan untuk tinggal di sini, kayak Norm dan juga sahabat ilmuannya yang bernama Max yang sebelumnya udah membantu Jack melawan RDA. Nah, setelah kejadian itu, Jack sebenarnya pengen mindahin kesadarannya Grace yang udah sekarat dengan menggunakan bantuan Eywa dan juga klan Omaticaya di Tree of Soul. Tapi sayangnya itu nggak berhasil karena Grace udah keburu mati dan akhirnya menjadi bagian dari Eywa. In the end, karena Jack pengen tinggal di Pandora bersama Neytiri, Jack akhirnya mentransfer kesadarannya ke tubuh avatarnya secara permanen dan menjadi bagian dari para Na'vi. Cerita kemudian berlanjut 16 tahun kemudian di mana Jack Sully sekarang menjadi kepala suku klan Omaticaya. Jack juga akhirnya nikah sama Neytiri dan punya 3 anak, yaitu Neteyam, Loak, dan juga Tuk. Keluarga mereka ini juga ngadopsi 2 anak lainnya, yaitu Kiri, seorang Na'vi yang terlahir dari tubuh avatarnya Dr. Grace yang udah mati. Yang kedua, ada Miles Socorro alias Spider, seorang manusia yang merupakan anak dari Kolonel Quaritch dan juga Paz Socorro, pilot dari RDA yang meninggal saat perang Na'vi melawan RDA di Pandora. Nah, karena dibesarin sama keluarganya Jack, si Spider ini nganggap dirinya sebagai bagian dari bangsa Na'vi. Tapi di sisi lain, Neytiri justru nggak suka sama Spider karena dia adalah anak dari manusia yang dulu jadi musuh bangsa Na'vi. Kehidupan Jack dan keluarganya berlangsung damai, tapi semuanya berubah ketika RDA kembali lagi untuk menjajah Pandora dan menghancurkan banyak hal dalam prosesnya. Sementara itu, Jack dan juga para ksatria dari klannya kemudian memulai perlawanan ke RDA, di mana mereka akhirnya sukses memotong jalur suplai RDA dan menghancurkan banyak pesawat tempur mereka. Walaupun dalam prosesnya ini sempat membahayakan anak-anaknya si Jack. Di sisi lain, RDA dengan teknologi baru mereka akhirnya berhasil mengkolonialisasi Pandora dalam waktu yang sangat cepat dan membangun kota mereka sendiri yang bernama Bridgehead City. 1 tahun kemudian, para ilmuwan RDA berinovasi untuk menciptakan Recombinant, yaitu tentara dengan tubuh ras Na'vi yang diimplan dengan memori dari para prajurit yang udah gugur. Salah satunya adalah Kolonel Quaritch yang akhirnya jadi leader dari pasukan Recombinant yang bekerja untuk RDA. Quaritch dan pasukan Recombinant akhirnya dapat misi baru untuk menjelajahi hutan di Pandora. Mereka pun akhirnya pergi ke lokasi pertarungan terakhir dari Quaritch di Pandora, di mana di sana mereka nggak cuma nemuin mayat dari Quaritch, tapi mereka juga berhasil nemuin anak-anaknya Jake yang kebetulan lagi ada di situ. Gak lama setelah itu datanglah Jake dan Neytiri yang berusaha untuk menyelamatkan mereka. In the end, mereka akhirnya berhasil menyelamatkan semua anak kecuali si Spider yang ditangkap sama Quaritch, yang di sini somehow nyadar kalau Spider ini adalah anak kandungnya. Di markas RDA, para manusia mulai menginterogasi Spider untuk tahu lokasi dari Jake dan juga klan Omaticaya. Tapi walaupun Spider disiksa dengan begitu kejam, si Spider ini tetap bungkam dan gak mau ngasih tahu apapun ke mereka, yang ngebuat Quaritch akhirnya ngusulin pendekatan baru buat dapat informasi dari si Spider. Quaritch kemudian mulai ngedeketin Spider dengan bilang kalau dia adalah orang yang berbeda dari versi manusianya dulu dan cuman pengen bonding sama anaknya. Ini akhirnya ngebuat Spider luluh dan jadi percaya sama Quaritch. Dari sini, Spider kemudian ngajarin Quaritch cara hidupnya bangsa Na'vi, dari mulai ngajarin bahasanya, budayanya, sampai upacara kedewasaan mereka yang harus bonding dengan makhluk terbang ikran.
Di sisi lain, Jack justru khawatir sama Spider yang mungkin aja berhasil dipaksa sama RDA untuk ngasih tahu lokasinya Jack. Yang tentunya ini bahaya banget dan mengancam keluarga Jack beserta seluruh klan Omaticaya. Jack pun mencoba meyakinkan Neytiri yang nggak mau ninggalin klannya buat ngungsi ke tempat yang nggak diketahui para manusia. Tapi karena Neytiri concern sama keselamatan anak-anak dan juga klannya, mau nggak mau Neytiri akhirnya harus nurut sama usulnya Jack. Dari sinilah Jack akhirnya melepas gelarnya sebagai kepala suku dan mengungsi ke wilayah Pandora Reef di perairan timur Pandora yang jadi tempat tinggal dari klan Medcaina, suku Na'vi yang hidup di perairan. Sesampainya di sana, Jack dan keluarganya kemudian disambut sama Tonowari, kepala suku Medcaina yang menerima mereka untuk hidup di kampung Medcaina. Tapi di sisi lain, istrinya yang bernama Ronald justru nggak setuju karena kehadiran mereka mungkin akan memancing para manusia untuk menginvasi kampung Medcaina. Long story short, mereka akhirnya tinggal di sana walaupun para penduduk ini agak nggak suka ya karena Jack dan keluarganya pernah berhubungan sama manusia. Apalagi si Kiri yang punya fisik setengah manusia karena terlahir dari tubuh avatarnya Grace. Ya mau nggak mau supaya bisa diterima, mereka akhirnya belajar buat hidup sebagai suku Medcaina, di mana dalam prosesnya Kiri somehow berhasil membangun koneksi spiritualnya dengan lautan. Sementara Loak akhirnya berteman sama Sirea, putri dari kepala suku Tonowari. Di sisi lain, putranya Tonowari yaitu Aonung justru ngejek si Kiri karena dia ini punya fisik seperti manusia. Yang mana ini ngebuat Loak akhirnya stand up ngebela si Kiri dan berantem sama Aonung. Walaupun ujung-ujungnya masalah ini selesai setelah Jack nyuruh Loak buat minta maaf ke Aonung karena udah ngajak dia berantem. Tapi Aonung yang gak terima akhirnya balas dendam ke Loak dengan ngebohongin dia buat ikut berburu ke laut. Nah di sanalah Aonung dan temen-temennya akhirnya ninggalin Loak di satu wilayah yang dihuni predator laut bernama Akula yang sangat berbahaya. Beruntungnya di saat Loak hampir dimakan sama Akula, satu makhluk laut bernama Payakan akhirnya datang menyelamatkan Loak dan mengantar dia kembali ke kampung Medcaina. By the way, Payakan sendiri adalah seekor tulkun, makhluk laut seperti paus yang punya kecerdasan tinggi dan hubungan spiritual dengan suku Medcaina. Dulunya tulkun ini adalah makhluk barbar yang sering banget berantem satu sama lain buat memperebutkan wilayah. Sampai di satu momen, para tulkun akhirnya meninggalkan kebiasaan ini dan membuat aturan bernama Tulkun Way untuk gak membunuh untuk alasan apapun. Dimana kalau aturan ini dilanggar, seekor tulkun bakal diasingkan dari kelompoknya. Nah, usut punya usut, setelah Loak menghubungkan dirinya dengan kesadaran Payakan, dia akhirnya tahu kalau Payakan adalah outcast atau tulkun yang diasingkan dari kelompoknya. Dimana hal ini disebabkan karena dulu Payakan sempat memimpin sekelompok tulkun muda dan juga klan Medcaina untuk menyerang pasukan maritim RDA bernama Setops yang udah membunuh ibu Payakan. Setops sendiri punya misi untuk memburu para tulkun dan juga mengekstrak sebuah cairan bernama Amrita dari otak mereka, yang mana cairan ini katanya punya kemampuan untuk membuat manusia awet muda dan menghentikan penuaan, yang mana ini dijadikan salah satu resource yang dijual sama RDA untuk mendanai kolonialisasi mereka di Pandora. Anyway, sayangnya usaha Payakan ini gagal dan berakhir dengan sangat tragis, di mana semua tulkun dan juga Na'vi yang dia pimpin akhirnya terbunuh sama pasukan Setops. Sementara Payakan juga luka parah yang membuat dia kehilangan sirip kiri dan juga punya luka besar di mata kirinya. So karena Payakan udah melanggar aturan dan membuat para tulkun meninggal, dia akhirnya diasingkan dari kelompoknya dan dicap sebagai pembunuh. Setelah kembali, Loak akhirnya mendapatkan respect dari Aonung setelah dia bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan Aonung, alih-alih melaporkan Aonung ke bapaknya. Sementara itu, Kiri mencoba untuk lebih terhubung dengan laut dengan mencoba membuat koneksi sama Spirit Tree yang ada di bawah laut, di mana dalam prosesnya Kiri akhirnya bisa bertemu dengan Grace Division-nya. Tapi di saat Kiri mencoba menanyain Grace soal asal-usul orang tuanya, tiba-tiba aja Kiri jadi kejang-kejang dan hampir tenggelam. Jack kemudian datang nyelamatin Kiri, di mana dia kemudian manggil teman-teman ilmuannya yaitu Norm dan juga Max buat nyembuhin Kiri. Nah setelah Kiri membaik, mereka kemudian ngasih warning kalau Kiri mungkin bakal kejang-kejang lagi bahkan sampai mati jika dia nyoba mengkoneksi dirinya lagi dengan Spirit Tree. Cuman gara-gara Norm dan juga Max datang, si Quaritch jadi bisa dapat petunjuk nih lewat jejak aircraft mereka kalau Jack kemungkinan berada di wilayah perairan Medcaina. So Quaritch dan juga pasukannya kemudian pergi ke sana, di mana di sana mereka mulai nyiksa dan ngebakar kampung mereka satu persatu, yang ngebuat Spider ini jadi benci lagi nih sama si Quaritch. Tapi karena nggak ada penjawaban, Quaritch akhirnya nyoba cara lain. Dia tahu kalau Medcaina punya koneksi yang dalam sama para tulkun. So dia akhirnya kerjasama dengan para pemburu tulkun dari pasukan Setops yang bernama Meg buat membantai para tulkun untuk memancing Jack keluar dari persembunyiannya. Bener aja, ini akhirnya memancing kemarahan dari kepala suku Tonowari dan juga klan Medcaina untuk berperang melawan RDA. Cuman hal ini dicegah sama Jack yang bilang kalau perang terbuka sama RDA
RDA cuman akan menghasilkan pembantaian dan juga kematian dari klan ini. Secara mereka ini nggak punya senjata yang seimbang nih buat ngelawan RDA dan juga teknologinya. Di sisi lain, Loak dengan ditemenin sama saudaranya dan juga teman-temannya akhirnya berusaha untuk memperingati Payakan soal ancaman dari RDA. Tapi semuanya terlambat karena Payakan ternyata udah ditandain RDA untuk diburu. Meskipun gitu, mereka akhirnya berhasil nyelamatin Payakan. Sayangnya, Quaritch kemudian berhasil nangkep Loak, Tuk, dan juga Sirea. Gara-gara itu, Jack, Neytiri, Tonowari, dan juga para Medcaina akhirnya mau gak mau harus menghadapi RDA demi menyelamatkan anak-anak. Tapi pas sampai sana, Quaritch justru ngasih ultimatum ke Jake dengan nyuruh dia nyerah kalau nggak anaknya ini bakal mati. Tapi sebelum Jack nyerahin dirinya, Payakan kemudian muncul dan nyerang kapalnya Quaritch yang akhirnya memberikan kesempatan anak-anak buat kabur dan Jack bisa ngelit para Medcaina buat menyerang pasukan Quaritch. In the end, Neteyam akhirnya berhasil ngebantu Loak, Sirea, dan juga Spider buat kabur. Tapi dalam prosesnya, Neteyam harus mati dan Tuk bersama Kiri masih ditahan sama pasukannya Quaritch. Marah karena kematiannya Neteyam, Neytiri dan juga Jake akhirnya mulai ngamuk ngebantai semua pasukan Quaritch untuk nyelamatin Kiri dan juga Tuk. Quaritch yang terpojok kemudian nyandra Kiri untuk bikin Jake dan juga Neytiri nyerah. Tapi di saat yang sama, Neytiri juga nyandra si Spider dan ngancem bakal bunuh dia. Well, karena Quaritch sayang sama Spider, dia akhirnya ngelepasin Kiri. Setelah itu, barulah Jake kemudian ngalahin Quaritch di dalam air dan membiarkan dia untuk mati tenggelam. Walaupun ujung-ujungnya si Spider ini diam-diam udah nyelamatin Quaritch dan akhirnya milih untuk kembali join ke keluarganya Jake. Singkat cerita, Jake dan juga keluarganya akhirnya bisa selamat dan setelah kejadian itu, mereka kemudian ngadain upacara kematian khas Medcaina untuk Neteyam, di mana di sini mayat Neteyam bakal dibiarin menyatu dengan Tree of Life yang ada di bawah laut dan menjadi bagian dari Eywa. Setelah pemakaman Neteyam, karena ngerasa nggak enak udah membuat Medcaina diserang sama RDA, Jack akhirnya mutusin buat angkat kaki dari kampung Medcaina. Tapi sebaliknya, kepala suku Tonowari justru terima Jake dan juga keluarganya sebagai bagian dari klan karena jasa mereka yang besar udah ngebantu ngelawan RDA. Indian, Jack dan juga keluarganya akhirnya nerima ini dan ngejalanin kehidupan mereka sebagai bagian dari klan Medcaina. Tapi mereka juga tetap bersumpah nih dalam diri mereka untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan buat ngelawan penjajahan dari RDA di Pandora. Nah, itu dia garis besar dari cerita Avatar dan sequel Avatar The Way of Water. Dari sini kamu udah bisa nih untuk lanjut ke film terbarunya yaitu Avatar Fire and Ash yang tayang di bioskop. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video ini kalau kamu suka dan boleh juga komentar nih untuk request cerita-cerita menarik lainnya yang bisa kita bahas di next content. So that's it for today. Dika pamit and see you in the next video. Ciao!